Satu kenyataan yang terjadi di zaman kita ini, zaman yang juga disinggung oleh para ulama, di antaranya Dr. Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, yaitu zaman ketika manusia dihadapkan dengan tersebarnya berbagai macam fatwa. Ketika manusia hidup tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan atau sandaran hukum bagi mereka, tetapi mereka beralih dari Al-Quran dan Sunnah kepada fatwa-fatwa para ulama. Sebab itu anak ingin katakan bahwa dasar hukum di dalam Islam ini, di dalam agama yang mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "La takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau berhenti, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya dasar pengetahuan tentangnya. Engkau tidak mempunyai pembahasan ilmiah tentangnya, karena sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dasar di dalam dasar hukum dalam agama yang mulia ini ya ikhwan, itu hanya ada 3 saja. Yang pertama, kitab Allah Azza wa Jal. Yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang ketiga, ijma'. Yang keempat diperselisihkan oleh para ulama, yaitu qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama tidak menerima qiyas, sebagaimana Al-Alamah Ibnu Hazm rahimahullah. Namun yang disepakati bahwa dasar hukum Islam ini hanya 3, kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan ijma'. Oleh sebab itu, perkataan-perkataan para ulama, fatwa-fatwa para ulama, siapapun dia, maka fatwa-fatwa para ulama atau para imam itu hanyalah sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi, fatwa-fatwa para ulama, pendapat-pendapat para imam adalah sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sehingga jangan lebih dikedepankan daripada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi fatwa-fatwa para ulama tersebut harus dihadapkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kapan ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, na'khudh, kita ambil. Kapan ketika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tolak. Maka inilah cara beragama yang benar. Maka salah satu upaya untuk mendakwakan manusia kepada pemahaman yang benar adalah mendakwakan manusia kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafuna as-salih. Bukan ditampilkan kepada para manusia ini fatwa-fatwa para ulama, mengambil keringanan-keringanan para ulama, dan ini rentan terjatuh dalam bahaya. Kenapa ya ikhwan? Karena kalau kita meneliti pendapat-pendapat para ulama, ribuan bahkan jutaan pendapat para ulama, dan di antara persoalan-persoalan yang namanya furu', persoalan-persoalan furu', persoalan ibadah, muamalah dan yang semisalnya, itu sangat sedikit sekali terjadi ijma' di sana. Semuanya khilaf. Hampir dikatakan semuanya adalah khilaf. Ijma' itu cuma sedikit. Oleh sebab itu, kita dapati pendapat-pendapat para ulama bertebaran di sana yang merupakan hasil ijtihad mereka.